Halo guys, welcome back to Poci, podcastnya Anak Ricci. Yes, kayaknya kita perkenalkan diri dulu nggak sih? Boleh banget. Halo, gue Grace dari 8A. Dan gue Radia dari kelas 8A juga. Kami bakal nemenin kalian selama berapa menit ke depan nih? Bener banget. Kali ini kami Poci ngundang 2 tamu yang kece-kece banget loh. Langsung aja yuk kita sambut, Rat. Chandra dan Kak Naila. Halo Shana dan Kanela. Sebelum melanjutkan ke topik selanjutnya, kayaknya ada baiknya kita, bintang tamu memperkenalkan diri nggak sih, Rat? Sesuai peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, let's go kenalan. Oke. Halo semuanya, nama gue Shana Yolanda dari kelas 8. Halo semua, gue Mariana Nathanaela dari kelas 9. Gue dengar-dengar beberapa waktu lalu Kak Naila juara 1 kreasi tingkat nasional. Keren banget deh. Gimana sih rasanya waktu tahu kalau kakak menang? Seneng banget pastinya. Wih, selamat ya kak buat Kak Naila. Selamat buat Kanela, keren banget itu bisa juara 1 nasional. Kalau Shana nih, gue dengar-dengar ya, katanya lu termasuk kategori good leader nggak sih? Berarti kalau jadi leader harus bisa ngontrol emosi dengan baik ya, bener nggak? Bener sih, tapi dengar-dengar dari siapa tuh? Saya good leader. Dari siapa ya? Aduh, Radia mungkin bisa mulai. Oke, mari kita mulai wawancara nih. Pertanyaan untuk Kak Naila. Sejak kapan kakak udah mulai suka sama tari kreasi? Udah dari kecil atau baru-baru ini? Udah dari kecil sih, sekitar umur 3 tahunan. Wih, keren banget. Udah dari kecil. Dari kecil keren banget. Terus kakak kapan sih mulai serius gitu latihan tari kreasinya? Sebenarnya tuh dari kecil udah serius juga sih, karena kan aku udah sering ikut lomba-lomba, ikut pentas juga. Tapi kayak di tahun 2017 itu sekitar kelas 5 SD, aku udah berani ikut lomba kan. Terus abis itu di kelas 6 sampai kelas 7 sempat berhenti nari, baru mulai lagi di kelas 8 sampai sekarang masih. Tapi masih salut banget sih sama Kak Naila, keren banget bisa juara 1 tingkat nasional. Keren banget, bahkan dari kecil udah berani loh nari. Sama, gue kalau dari kecil gitu, apa ya, percaya diri gue tuh masih kecil banget gitu loh. Iya. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Naila. Gimana sih proses untuk jadi juara? Nggak mungkin dong kalau kakak nggak berjuang pas menang itu. Jadi awalnya tuh aku masih ragu untuk ikut lomba, karena sebelum lomba kemarin itu sempat ikut lomba lain dan sayangnya itu nggak menang. Jadi udah nggak pede buat ikut lomba, tapi akhirnya aku ngeberaniin diri, ya udah deh ikut aja. Dan latihannya juga cuma 4 kali, karena emang waktunya tuh mepet banget. Tapi puji Tuhan bisa menang. Berarti pede itu termasuk salah satu cara biar bisa menang ya Kak? Tadi kan gue dengar kalau latihannya cuma 4 kali nih. Itu gimana sih cara bagi waktunya buat belajar sama latihan? Kan juga Kanala udah kelas 9 ya, udah banyak ujian gitu. Berarti harus mempersiapkan diri buat ujian-ujian. Kalau aku sendiri itu caranya selalu ngerjain tugas sekolah dari jauh-jauh hari, supaya tugasnya tuh nggak numpuk dan aku punya banyak waktu luang untuk latihan. Nah, kadang kalau misalkan lagi bosan gitu, aku suka latihan sendiri supaya makin hafal sama tariannya. Keren banget sih latihan sendiri gitu. Makasih ya buat Kak Naila yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin bisa dilanjut ke Shana, Radia? Sekarang giliran Syam. Pertanyaannya nih, kan kita masa pubertas nih. Pasti ada mood swing, bisa aja tiba-tiba marah, pengen nangis, bahagia tiba-tiba. Gimana sih caranya untuk ngontrol emosi?
Kalau untuk kontrol emosi sih sebenarnya gue lebih ke berpikir ngapain gue ngabisin energi positif dan waktu gue untuk marahin seseorang. Karena toh juga gue udah ngasih tahu orang itu tapi orang itu nggak mau nurut. Ya udah, gue biarin aja gitu. Lebih ke tarik nafas, terus tenangin diri, baru lebih fokus ke urusan pribadi. Kan sih kontrol emosi. Gue pasti kebablasan udah langsung marah gitu. Gue satu tipe sama Radia. Susah gitu, kadang susah buat ngontrol emosinya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana cara lu buat ngebagi waktu untuk belajar? Karena gue denger nih, lu termasuk rank 3 di kelas. Untuk ngebagi waktu belajar sama kegiatan lain di luar belajar gitu. Kalau gue sih sebenarnya nggak ada waktu khusus untuk belajar, lebih ke fleksibel aja waktunya. Karena gue tahu kapasitas otak gue itu nggak bisa dipaksakan untuk berapa jam belajar, jadi lebih ke fleksibel aja sih waktu belajar. Gitu tuh. Oke, selanjutnya. Kan kita ini manusia ya, pasti apalagi kita masih masa remaja, rasanya pengen main, nggak pengen belajar, apalagi kalau pas belajar tuh rasanya males banget. Gimana sih cara ngelawan rasa males waktu belajar bagi lo sendiri? Cara untuk ngelawan rasa males, gue sih secara pribadi lebih memikirkan untuk masa depan. Kalau misalkan gue males sekarang, pastikan di masa depan gue bakal kesulitan untuk mencapai cita-cita yang gue impikan. Jadi dari kecil ini gue usahain untuk bisa rajin dalam ngerjain tugas atau dalam menyimak guru, itu diusahakan lebih rajin. Kan sih udah dari kecil punya pemikiran kayak gitu. Keren. Kan lu tadi bilang katanya pokoknya intinya tips and trick efektif belajar lu kayak gimana sih? Tips and trick untuk efektif belajar. Yang pertama itu lebih ke ngatur waktu secara fleksibel aja, nggak usah dijadwalin. Karena kalau dijadwalin itu pasti kan kita pikirannya, oh jam segini gue belajar nih, malas banget. Nah itu malah bikin kitanya sendiri jadi malas untuk belajar. Jadi lebih baik waktunya fleksibel tapi juga tetap bertanggung jawab. Jadi tetap belajar meskipun waktunya itu nggak dijadwalin. Terus yang kedua itu rajin untuk nyatet materi dan nge-screenshot kalau misalkan ada share screen dari guru. Karena siapa tahu kan di materi-materi berikutnya bakal disinggung lagi sama gurunya, jadi kita bisa buka materi itu lagi buat menjawab pertanyaan dari guru itu. Terus yang terakhir, tipsnya itu lebih ke memikirkan impian ya, cita-cita kita. Jadi supaya kita bisa menekan rasa malas, jadinya kita mikir, oh ya cita-cita gue ini, gue harus bisa nyapai ke cita-cita itu. Jadi kita itu berpikiran untuk rajin dari kecil gitu, supaya nantinya lebih mudah untuk menggapai cita-citanya. Gitu tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita kan baru selesai PTS nih. Pas PTS lu jadi ketua kelompok kan? Iya, jadi ketua kelompok. Pernah nggak pas PTS itu kelompok lu tuh bandel banget dibilangin kalau Zoom tuh harus ditagi-tagi dulu kayak ayo dong join gitu, pernah nggak? Kalau selama PTS kemarin sih nggak ada kendala yang sampai benar-benar memancing emosi gitu, enggak. Semuanya juga mudah dihubungi untuk join langsung. Oke, kalau misalnya itu emang terjadi di kelompok lu, cara lo untuk mengatasi kesusahan itu gimana? Cara lo untuk ngajak anggota lo biar nggak males gitu? Kalau cara gue untuk mengajak anggota kelompok gue supaya nggak males itu, gue lebih ke ngasih tahu kalau misalkan kita ngerjain tugas kelompok ini duluan dan udah selesai duluan kan, jadinya waktu yang selanjutnya itu bisa kita pakai untuk kegiatan kita yang lain. Jadi
lebih efektif gitu waktunya. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan lain yang mungkin kita mau rebahan atau mau main gitu kan, bisa jadinya lebih ke ngerjain tugas dulu baru main. Begitu tuh. Lu punya nggak sih tips biar jadi leader yang baik? Karena gue dengar lu itu kan good leader gitu. Tips untuk jadi leader yang baik. Benar banget. Sebenarnya gue belum bisa menilai diri gue ini udah jadi leader yang baik atau belum. Tapi gue lebih ke, kalau kemarin PTS sih, itu lebih ke menerapkan waktu yang fleksibel. Jadi gue kasih tanggung jawab ke setiap anggota kelompok untuk ngerjain tugas mereka masing-masing. Dan itu gue nggak ngasih tenggat sama sekali. Yang penting sebelum waktu dikumpulkan itu, sehari sebelum waktu dikumpulkan, itu semua proyek udah selesai. Jadi kita tinggal evaluasi dan selanjutnya tinggal kumpulin aja. Makasih banyak ya buat tipsnya, nanti gue coba. Keren-keren banget sih dari prestasi kalian, entah atau dari emotion control. Keren. Makasih untuk Shana dan Kanela yang mau masuk Student of the Month. Sekian episode Poci kali ini, semoga bisa menginspirasi para listener. Gue mewakili Radia dan yang lain. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung baik disengaja maupun tidak disengaja. Gue Radia. Dan gue Grace. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah guys!